Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial cara input data awal perusahaan hingga inventory. Kita langsung buka aplikasi MUOB-nya ya. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu open, create, explore, what's new, dan exit. Kita pilih yang create karena kita akan membuat data awal perusahaan. Ini introduce-nya ketentuan dari MUOB-nya, kita next. Kemudian ini data awal perusahaan, kita isi dengan LPPM Widya BBC ya. Kemudian VAT number-nya kita isi dengan NPWP. Dalam component information ini yang paling wajib diisi adalah nama perusahaan. Kemudian ada alamat, ini Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kemudian kita isi phone number. Kita isi nomor fax-nya. Kemudian alamat emailnya lppmabbc@ok.com. Kemudian kita next. Ini account information-nya kita ganti karena 2020, kemudian Desember. Ini kita Januari karena periode awalnya Januari sampai Desember. Ini kita klik next. Kemudian ada 3 pilihan, 1, 2, 3. Kita pilih yang kedua. Kemudian kita next. Company file-nya kita simpan di mana yang kita inginkan ya, file tersebut. Saya pilih di data F, kemudian di file MyWidya kita save. Next, ini proses ya. Nah, kita pilih command center. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Kemudian untuk import data kita buka Excel yang telah disiapkan, blok dari account number hingga akhir. Kemudian kita copy ke notepad terlebih dahulu. Kita copy, kemudian kita simpan file ke save as. Saya simpannya di data F ya, MyWidya. Nah, filenya kita beri nama data akun. Kemudian kita save. Nah, ini minimize boleh. Ini juga close aja. Untuk import data kita pilih file, kemudian import data, account information. Duplikatnya kita ganti dengan update existing record, continue. Nah, kita klik data akun, open. Kemudian untuk transfernya kita mau match all, berimport. Nah, ini kalau udah 0 semua berarti udah benar, udah terimport semua datanya. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk memastikan kita bisa klik account, kemudian account list. Nah,
Ini datanya sudah terimpor ya, udah masuk semua. Kita close, kita ke setup, kemudian balance, kemudian account opening balance. Nah, ini kita input nominal saldo awal dari masing-masing ya. Nah, di sini ada kas umum tuh saldo awalnya ada 7.500.000. Kas umum Rp7.500.000. Ini kita isi sesuai dengan soal ya. Kemudian kas kecil 1.500.000. Kemudian rekening Bank Mandiri ada 77.600.000. Bank BNI ada 60.400.000. Ya, Bank BRI ada 69.200.000. Kemudian Bank Muamalat ya 75.050.000. Piutang usaha ada 10.550.000. Persediaan piutang usaha 10.550.000. Kemudian ini persediaan buku Mayob 740.000. Kemudian di sini perlengkapan kantornya belum termasuk ya, belum ada. Nah, kita oke dulu. Kemudian ke account list, kemudian kita new ya. Ini ganti dengan other current asset ya. Ini ini akan account number ya, 11501. Account name-nya itu perlengkapan kantor. Ya. Kemudian saldonya 2.596.000. Ya, kita klik OK. Ya, kita close. Kita kembali lagi ke setup. Nah, account opening balance. Kita cek ya, perlengkapan kantornya itu sudah termasuk, sudah ada. Kemudian kita lanjut lagi input. Sewa gedung dibayar di muka ada 60 juta. Kemudian peralatan kantor 21.200.000. Kendaraan 200 juta. Salah. Ini dia salah benar. Nah, kendaraannya 200 juta. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan
ada ini 72 juta ya, karena akumulasi maka kita beri tanda min. Kemudian hutang usaha ada 77.204.000 ya. Hutang gajinya ada 29.556.000. Hutang PPh pasal 21 ada 540.000. Hutang bank niaga 110 juta. Kemudian ini ada modal saham, tapi di sini equity-nya adanya modal usaha ya. Nanti bisa kita edit, kita ganti jadi modal saham. Kita klik OK dulu, kemudian ke account list, kemudian ke equity. Ini ke equity aja langsung. Ya, equity. Modal usahanya kita ganti dengan modal saham. Account name-nya diganti. Modal saham. Ada 1.036.000. Kita klik OK. Nah, kita close. Ya, kita bisa cek ke balance. Nah, kita cek ya. Di sini masih ada 4 juta, berarti ini belum balance. Jadi ini ada penyusutan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, karena akumulasi maka kita beri tanda min ya. Nah, amount check udah 0, maka ini kita OK ya, karena udah beres kita OK aja. Selanjutnya kita bikin card file ya. Kita klik list, kemudian card, ini langsung klik new aja. Nah, ini untuk customer dulu ya. Yang pertama itu ada CV aneka motor. Di dalam soal ada 5 ya customernya. Motor. Kemudian card ID-nya bisa kita ganti dengan CS001 aja. Kemudian ke selling detail. Ini kita ganti, yang COD-nya kita ganti ya. Jadi in a given of day. Ini diskon enggak, balance day-nya ada 15 termin. 15. Langsung kita new untuk selanjutnya.
Ini ada namanya Rini. Card ID-nya kita ganti dengan CS002. Selling detail, nah COD-nya kita ganti juga. Jadi in a given of day. Terminnya ada 2. New, ini klinik keluargaku. CS003. Nah, ini juga kita ganti. Ini terminnya ada 20. Untuk jatuh temponya 20 hari ya. Kemudian selanjutnya ada toko Yanti. CS004. Ya, diganti dengan ini ada 15 terminnya. Ya, kita masukkan lagi datanya. CV Tunas Mulia. Cardnya CS005. Selling detail. Ini terminnya ada 25. Kemudian kita ganti untuk suppliernya. Suppliernya di sini ada 2 ya. Yang pertama ada PT Asribuana. Nah, kita ganti SP001 aja card ID-nya. Kemudian ini kita ganti jadi in a given. Di sini ada 30 terminnya. Ya. Lanjut new. Kemudian PT Sejahtera Bersama. Card ID-nya SP002. Nah, kita klik lagi. Nah, ini konsumen dan supplier ini sudah terinput. Nah, ada 5 konsumen dan 2 supplier. Kemudian kita ke setup, kita cek customer balance. Ya, ada 5 kan ya. Untuk memasukkan nominalnya kita add sell, kemudian oke. Ya, CV Tunas Mulia. Ini kita ganti tanggalnya 01.
Ini kita ganti tanggalnya 01/1/2020. Nah, ini salah. Ini memonya saldo awal piutang ya. Piutang ada 2.250.000 untuk sertifikat donasi mulia. Ini ganti VAT-nya, kita ganti dengan non taxable yang tax code-nya. Ya, NT use tax code. Kemudian klik report. Nah, ini add cell lagi. Oke. Nah, customer name kita ganti, selanjutnya ada CV Aneka Motor. Yes. Date-nya udah ya, udah benar. Ini ganti memonya saldo awal piutang juga. Ini ada 3.750.000 ya, 3 juta. Kembali lagi. Oke, nah ini untuk yang kedua, CV Aneka Motor. Oke. Saldo awal piutang ada 3.750.000 ya. Tax code kita ganti jadi non taxable use ya. Report. Ini klinik keluargaku. Nah, kita ganti juga memonya karena memang ini saldo awal semua, jadi memonya sama ya, saldo awal piutang. Ini ada 2.500.000. Tax code-nya diganti NT karena gak ada pajak PPN-nya. Prosesnya sama ya. Ini Rini use. Ini card list konsumennya ada 5. Ini perusahaan. Dan itu 750.000. Tax code-nya diganti juga non taxable use. Nah, Excel. Oke. Ini toko Yanti yang terakhir ya, use code. Toko Yanti itu ada Toko Yanti 1.300.000. Yes. Report. Nah, untuk ada yang belum klik.
Nah, kita cek ya untuk piutang konsumennya itu ada, kita klik list, kemudian setup, balance, customer balance. Di sini saldonya ada 10.550.000. Nah, kemudian kita list lagi item card, balance, tinggal supplier balance ya, kita masukin saldonya. Oke, supplier name nya ada 2. Yang pertama itu ada PT Asri Buana. Oke, ini date nya kita ganti juga ya, 01 bulan 1 2020. Nah, memonya kita ganti saldo awal hutang. Ini ada 7.204.000. Nah, tax code kita ganti non taxable. Use report. Nah, satu lagi ada PT Sejahtera Bersama. Use memonya sama ya, saldo awal hutang. Ada 70 juta. Tax code nya kita ganti non taxable. Totalnya 77.204.000. Setup. Nah, untuk ceknya ya. Nah, oke, kita close. Kemudian untuk pajak, kita klik list, tax code. Ini kita klik rate-nya ya, diganti dengan PPN ya, klik OK. Description. Nah, description-nya kita ganti pajak pada pertambahan nilai, kita klik text type-nya enggak. Nah, diskonnya 10% ya. Kemudian link akunnya. Oke, untuk ngelink itu PN keluaran. Kemudian oke, close. Selanjutnya kita ke setup, ke link akunnya, akun NB. Ini untuk ngelinknya diganti akunnya jadi, nah oke, itu perkiraan penyeimbang, ini diganti banknya bank BNI aja. Nah, use con ini yes, kita klik OK. Kemudian nah, ini ke setup, kemudian ke link akunnya ganti, salesnya diganti, yang aset akunnya ganti sama
bank usaha. Ini juga bank account-nya kita ganti bank BNI aja ya. Use, kita klik OK. Ya, selanjutnya kita input inventory, klik list, kemudian ya ini new item numbernya, karena ya ini inventory ya. Salah, IN aja, IN 001. Namanya baru Umaya versi. Karena jasa kita klik yang I sell this. Nah, teksnya diganti. Income-nya pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini. Use. Oke. Soalnya pendapatan jasa itu ada 700.000. Ini teksnya non taxable ya. Use, langsung new. Prosesnya sama ya, inventory. Untuk jasa kita checklist yang ASL nya aja. Ini my versi yang IoT ada. Kemudian ke ini udah pendapat jasa, ke selling detail. Nah, kita ganti 5 juta. New. Ini ganti pajak brevet. Yang reguler ya. Ini dia yang reguler, privat, sama IoT ya. Selling detail ada 5 juta. New. Ini bahasa Arab reguler. Nah, kita ganti 650.000. Ini bahasa Arab yang
privat. Selling detail ini 750. Kita new. Ini IN007. Name-nya bahasa Inggris yang reguler. Sellingnya tuh ada 600.000 yang reguler. 600. New lagi IN008. Ini bahasa Inggris yang privat. Ya, selling 725.000. Ini yang terakhir itu yang dari bahasa Inggris IoT. Sellingnya itu 4.250.000. Kita klik OK. Nah, kemudian sekarang kita new untuk persediaan buku Mayob versi. Mayob versi. Persediaan dagang. Maaf, ini untuk item number dulu. IN. Ini Mayob versi persediaan dagang. Ini kita klik tiga-tiganya buy, sell, sama inventory. Ini pendapatan kita ganti penjualan. Oh, ini kan diganti dulu. Harga pokok penjualannya ini persediaan buku Mayob yang akun inventornya diganti. Ya, penjualan. Kemudian ke buying. Ini tuh selling dulu, selling ganti 52.800 harga jualnya ya. Ini ganti udah ente. Ini 37.000 itu harga belinya atau per buku. Tax code-nya diganti ente, non taxable. Ini belum ada unit ya. Inventory ini 01 bulan 1 2020 ya.
menunya saldo awal, persediaan buku Mayob. Nah, kita tab lagi. Nah, kuantitinya ada 20. Nah, ganti 37. Totalnya ada 740.000. Ini akunnya jadi yang persediaan buku Mayob. Oke. Ini kita report, cancel. Nah, ini udah ada 20 ya. Kita close. Untuk inventory-nya kita udah input semua ya. Nah, kemudian kita bisa cek nih ke report. Kemudian trial balance. Apakah saldonya balance atau tidak, kita cek ya. Nah, di sini 594.306.000 ini sama aja ya. Berarti balance. Nah, kita boleh save as ataupun close, boleh, tergantung kita mau di save atau enggak. Saya save di sini ya. Ya, kita save. Ya, kita sudah selesai ya prosesnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.